Oke, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan Mbok Kebon. Jangan bosen ya lihat YouTube saya. Ini pagi ini bikin kopi susu, adanya kopi susu sama Mbak bikin dari pasar beli gorengan dan saya sulit untuk menolaknya. Jadi ambil tahu satu sama tempe satu. Gak apa-apa lah ya. Habis itu biasa ke kolam samping sambil ya kadang bersihin repotting, kadang bersihin kolam, deket kolam, daun-daun. Walaupun pagi itu kadang Mbak udah bersih-bersih, tapi namanya di kebun ya. Dan di atas kolam itu kalau ada yang nanya, banyak yang nanya, Mbak itu di atas ada paranet nggak? Nggak ada. Jadi cuman pohon kamboja teman-teman. Jadi pohon kambojanya itu sekalian buat kayak paranet alaminya si aglonema. Dan ini yang ada di bawah nih plomaninya udah dari kecil saya rawat, sekarang udah gede banget daunnya. Alhamdulillah subur di situ. Dan biasa ngecek Mbok Kebon. Dan ternyata masih ada PR. Kemarin beli Syngonium variegata yang sekarang harganya udah terjangkau banget. Kemarin dapet kalau nggak salah 75.000 ya, segede itu 3 pohon. Kalau dulu kan pasti di atas 100.000. Nah ini mau saya kasih turus lumut, tapi biar nggak melehoi-melehoi, si turus lumutnya mau saya bor. Jadi ini alat bornya harus dipanasin pakai api karena sudah kurang kuat kan, karena umurnya sudah hampir 15 tahun. Saya minta Pak nih beliin juga belum dibeliin. Nah ini caranya dibor, terus si kawat masukin ke peralonnya teman-teman. Nah gitu. Jadi 4 lobang 2 kawat. Jadi dia nanti bisa ngiket di. Nah ini penampaannya. Terus nanti dicelopin ke lubang bawah potnya seperti itu. Nah seperti ini. Terus nanti kita balik. Terus kawatnya nanti kita kunci, diputer aja. Diputer kalau kuat pakai kalau nggak kuat pakai tang, kalau kuat pakai tangan. Nah ini saya bongkar, alhamdulillah akarnya bagus, tapi media tanamnya sepertinya sudah jenuh. Jadi saya bongkar media tanamnya, tapi akarnya nggak saya cuci ya teman-teman, karena takutnya tambah stres dia. Jadi cuman saya bongkar aja media tanamnya. Terus saya pisah dari turusnya. Ini turusnya dari sabut kelapa, diikat pakai tali rafia. Jadi saya bongkar satu-satu. Ternyata ada 3 pohon di situ. Dan akarnya itu udah nempel di sabut kelapanya. Jadi mau tidak mau harus saya potong. Ada yang saya potong, ada yang saya kupas pelan-pelan. Tapi nggak masalah sih kalau Syngonium itu gampang teman-teman. Nggak seperti aglonema. Syngonium itu dibiarin aja dia jalar kemana-mana gitu. Tapi ya tetap kasihan ya kalau asal-asalan. Jadi ini pelan-pelan saya lepas dari turusnya. Turusnya udah kekecilan, jadi udah ngelewatin turus pohonnya tadi. Nah ini udah saya turusnya dari sabut kelapa seperti ini. Nah ini turus lumut dan pot yang sudah menyatu. Jadi mau diangkat pun juga nggak masalah. Nah bawahnya biar agak berat saya taruhin pasir malang. Nah seperti itu. Metannya apa? Kalau Syngonium itu relatif mudah teman-teman. Ada sekam bakar, ada sekam mentah. Saya kasih
andam dikit sama daun bambu dikit. Basicnya sama sih kalau metan yang saya pakai, tapi cuman tergantung tergantung tanamannya. Nah, jangan lupa kasih pupuk slow release, terserah mau dekastar apa mau pupuk merah, nggak masalah sih. Terus biar akarnya dia nggak melehoi kemana-mana, ini saya ikat pakai tali yang dari sabut kelapa juga. Itu banyak yang jual di marketplace, murah meriah, dan segulung itu bisa sampai berbulan-bulan habisnya. Dan lebih estetik kalau saya kurang suka tali rafia. Nah, terakhir saya siram kocor pakai air biasa, teman-teman. Saya siram kocor sambil dibersihin bawahnya. Kebetulan kalau dari tempat abang-abang kadang kurang terawat ya, teman-teman ya. Nanti saya tunjukin beberapa daun yang saya potong, yang di bawahnya ada kutu putihnya. Nah, ini toppingannya. Atas pot saya taruhin lumut, sisa lumut yang kemarin gak kepake, sayang-sayang daripada nganggur. Saya kasih di atas pot. Oke, udah selesai teman-teman. Jadi ini saya kasih B1 standard operation procedure ya, SOP ya, apa sih? Nah, itulah. Jadi saya guyur dari atas sampai bawah, sampai ke medianya, karena tadi kan habis dibongkar akarnya. Nah, ini kutu putihnya dan beberapa daun yang saya potong harus. Nah, ini biar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, saya semprot kurakron terakhir. Jadi habis saya kasih B1, saya semprot kurakron bawah daunnya. Takutnya ada sisa-sisa kutu putih yang masih nempel dan gak kelihatan di mata. Biasanya kan kutu kayak gitu. Jadi tahu-tahu udah gede kayak ulet kan gitu kan teman-teman. Tahu-tahu udah gede, udah gemuk daunnya, tanaman kita udah habis dimakan. Nah, ini udah selesai. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.